Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saudara. Sapa Nusantara kembali hadir menyapa Anda dengan informasi hangat dari berbagai penjuru negeri. Saudara, setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, dinamika harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Fluktuasi harga, kesiapan stok, hingga potensi spekulan seringkali menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Pemerintah daerah pun dituntut untuk bergerak cepat, menjaga stabilitas agar masyarakat dapat menyambut libur akhir tahun dengan tenang. Lalu seperti apa kondisi harga dan pasokan pangan di Jawa Barat jelang Nataru tahun ini? Bagaimana pengawasan, strategi pengendalian inflasi, hingga kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali? Untuk membahasnya, hari ini kita telah hadirkan narasumber yang berwenang dan sangat memahami situasi di lapangan, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastiani. Kita akan mengupas secara lengkap, mulai dari hasil pemantauan harga, kesiapan stok, antisipasi cuaca ekstrim, hingga langkah-langkah pengawasan agar masyarakat dapat kepastian dan rasa aman. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Nining ya. Bu, ini kan kita membahas bagaimana kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru ini untuk harga seperti itu ya Bu ya. Dan stok seperti apa. Nah, kalau misalnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini penonton di rumah pastinya merasa was-was gitu ya Bu. Karena menjelang Natal dan Tahun Baru ini rata-rata harganya tuh suka naik, suka berfluktuasi. Kadang turun sebentar, terus naik lagi. Nah, kalau gambaran awal untuk saat ini, masih awal Desember ini seperti apa nih Bu, gambarannya harganya? Iya, terima kasih Teh Mita atas pertanyaan dan juga atensinya. Pada dasarnya kondisi harga ataupun ketersediaan stok komoditas bapokting, bahan pokok dan penting di Jawa Barat ini relatif aman. Kita terus melakukan pengawasan dan juga pemantauan terus-menerus harian nih, kita melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga yang ada di Jawa Barat. Secara umum saya bisa menyampaikan bahwa memang ada indikatif kenaikan harga di beberapa komoditas, tetapi relatif ini terbatas pada beberapa komoditas tertentu yang sangat bergantung pada cuaca dan sedikit yang berkaitan dengan distribusi. Kalau kemudian kita melihat 1 bulan terakhir ini, yaitu di bulan November kemarin dan juga sampai 3 Desember kemarin, kami memantau adanya kecenderungan kenaikan pada komoditas minyak goreng, minyak kita terutama, kemudian daging ayam ras, cabai rawit merah, bawang merah. Dan untuk yang cabai rawit merah ini memang kenaikannya kalau dibanding akhir bulan November kemarin ke 3 Desember ini relatif signifikan sampai 50%. Nah, ini yang kemudian kita lihat nih, ini pasti kemudian nanti kita harus melihat apakah ini di tingkat distribusinya atau kemudian di pasokan dari keberadaan cabai rawit merah ini. Kemudian kalau kita juga membagi ini Teh, 4 hal yang berkaitan dengan peningkatan komoditas ini, di mana kemudian kita melihat kecenderungan naik dengan masih di bawah head gitu ya, di bawah harga eceran komoditas gitu ya, tertinggi. Ini saya ambil contoh misalnya ada ayam ras gitu. Memang ada sedikit kenaikan, tetapi kemudian masih di bawah head gitu. Jadi masih aman. Kemudian kita juga melihat lagi posisi bagaimana terjadi masih ada peningkatan, tapi kemudian dan di atas head gitu. Ini ada beberapa komoditas yang saya sebut tadi, cabai rawit merah, kemudian bawang merah, kemudian ini ada sedikit kenaikan berkaitan dengan cabai merah keriting gitu. Nah, posisinya termasuk juga untuk minyak goreng. Kemudian kami juga melihat adanya penurunan di bawah head dan kemudian yang masih di atas head. Kita lihat terus itu. Dan relatively untuk yang mengalami kenaikan signifikan itu hanya cabai rawit merah yang disebabkan oleh memang kondisi cuaca dan kemudian kami mengupayakan sekarang distribusinya bisa merata. Baik, jadi memang untuk dari segi harga ini sebenarnya ada kenaikan, namun masih di bawah head Ibu ya. Dan HAP ya, dan harga HAP, acuan pemerintah. Harga acuan pemerintah.
Bu, berarti kalau tadi mendengar pemaparan Ibu, berarti untuk saat ini yang relatif mengalami kenaikan harga itu berarti di cabai seperti itu ya, cabai merah seperti itu. Nah Bu, kalau misalnya dari sisi pengawasan sendiri, seberapa intensifkah ini pengawasan harga ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat supermarket yang lainnya, Bu? Ya, sebelum saya menjawab seberapa intensifnya kita melakukan pengawasan, posisinya saya juga ingin menyampaikan dari apa yang kami capture harian ini, komoditas-komoditas yang ada, kami juga kemudian melihat bagaimana kecenderungan yang akan terjadi di bulan Desember ini, terutama untuk menghadapi Nataru. Komoditas apa saja yang kira-kira nanti memiliki kemungkinan kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan, sehingga kita memitigasi dulu. Ada beberapa komoditas yang kemudian kami lihat ini kita harus hati-hati karena dilihat dari stoknya dan juga kemungkinan kenaikan harga, fluktuasi harga. Di antaranya tadi cabai rawit, kemudian posisi daging ayam ras ini walaupun masih di bawah head, tapi posisinya ada kecenderungan naik. Dan kalau Nataru gitu kan, kebutuhan untuk makan pokok yang memasak ini, ini pasti kemudian meningkat ya, kebutuhan protein ini meningkat. Kemudian bawang merah dan minyak goreng. Itu kami lihat dan kemudian kami upayakan mitigasinya. Mengenai pengawasan, kami setiap hari memiliki sistem pengawasan yang dilakukan dari semua lini. Kita punya SP2KP. SP2KP itu adalah merupakan sistem informasi untuk melihat fluktuasi harga harian di pasar tradisional. Untuk Jawa Barat, ini kan sistem informasi dari Kemendak. Untuk Jawa Barat ada 28 pantauan pasar tradisional. Kemudian kita juga punya panel harga dari Bapanas. Itu 37 pasar tradisional juga dipantau tiap hari. Dan Jawa Barat juga punya sistem informasi Silinda, di mana 81 pasar tradisional kita pantau tiap hari. Kita sandingkan, kita bandingkan, sehingga kita mengetahui fluktuasi harga yang ada. Begitu ada indikatif bahwa kemudian ada kenaikan komoditas tertentu dan ini signifikan, kami langsung melakukan koordinasi kepada semua pihak yang kemudian terlibat, plus kemudian juga kita intens melakukan pengawasan. Ya, untuk keperluan Nataru ini kita akan melakukan pengawasan khusus lintas sektor ini, yang baik itu kita melibatkan Polda dari Satgas Pangannya, kemudian juga dari kabupaten kota, Disdaging kabupaten kota kita libatkan, kemudian DKPP, Dinkes, BP POM, kita libatkan semua untuk nanti kita melakukan pemantauan terhadap kondisi pergerakan komoditas dan juga harga yang ada di pasar kita. Baik. Ibu Nining, saya penasaran nih mengenai nanti ketersediaan atau stok dari bahan-bahan yang nanti akan, biasanya yang tadi disebutkan Ibu ya, seperti cabai, lalu daging seperti apa, beras seperti apa. Namun ditahan dulu karena kita harus break sejenak Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara, dan kami masih akan membahas mengenai ketersediaan stok menjelang Natal dan Tahun Baru dan bagaimana harga yang nanti akan terjadi seperti itu Ibu ya. Ibu membahas atau menyambung tadi di segmen pertama, di mana saya penasaran nih, bagaimana sih untuk stok ketersediaan bahan-bahan pangan seperti itu menjelang Natal dan Tahun Baru, karena biasanya tuh suka rebutan Ibu ya, karena takut keburu harga naik. Nah, kalau dari sisi ketersediaan sendiri seperti apa nih Bu di Jawa Barat? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita memiliki sistem informasi yang berkaitan dengan neraca pangan. Neraca cabang Jawa Barat ini kita ambil datanya dari DKPP, dan setiap hari kita melihat bagaimana stok barang yang ada, kemudian kebutuhan yang diperlukan untuk komoditas tersebut. Untuk kebutuhan dan stok
di tahun 2025 ini, khususnya di bulan Desember ini, kami melihat secara umum relatif aman. Walaupun ini ada beberapa hal yang perlu kita mitigasi dan kemudian kita lakukan pengawalan lebih ketat untuk beberapa komoditas. Seperti halnya tadi kami sampaikan ada beberapa kenaikan yang di atas head, dan kemudian ini kenaikannya kecenderungannya menerus. Seperti misalnya minyak goreng. Nah, minyak goreng ini di pasaran sekarang ini harganya di atas head, termasuk yang di minyak kita. Kemudian posisi ketersediaannya di bulan November memang masih aman, tapi melihat kebutuhan di bulan Desember yang semakin banyak, maka kemungkinan akan jadi shortage. Oleh karena itu kami melakukan upaya untuk melakukan koordinasi untuk distribusi dan memastikan distribusinya itu tepat sampai kepada konsumen nantinya atau di retail berkaitan dengan kebutuhan dari komoditas minyak ini gitu. Kemudian cabai rawit juga tadi ya kami sampaikan cukup kita harus hati-hati. Kemudian bawang merah ini juga perlu kita hati-hati. Gula pasir karena mau lebaran, mau ini Nataru gitu ya, tahun baru, dan juga pasti banyak activity yang berkaitan dengan kita yang manis-manis gitu. Ini juga perlu kita antisipasi gitu. Jadi benar-benar kita akan mengantisipasi berdasarkan dari ketersediaan. Kita sudah memiliki panel ketersediaan yang ada, plus kemudian kecenderungan kebutuhan dari masyarakat. 6 komoditas tadi yang kemudian kami lihat terus karena kebutuhannya kemungkinan meningkat sesuai dengan data yang kami dari tahun kemarin juga mirip ya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini juga harus memperhatikan Ibu ya, tadi terutama 6 komoditas tadi seperti itu ya Bu ya. Namun secara umum apakah ini aman Bu sampai nanti puncak Natal dan Tahun Baru, khususnya Tahun Baru, apalagi anak-anak sekolah juga libur ya Bu ya, libur semester di bulan Desember ini. Pasti kan banyak diem di rumah, makan, masak tuh orang tua seperti itu. Iya, kalau dilihat dari neraca pangan sampai November kemarin dan awal Desember ini, ketersediaan aman. Sesuai dengan kebutuhan, ritme kebutuhan yang ada. Kami hanya akan mengantisipasi kecenderungan peningkatan permintaan untuk beberapa komoditas gitu. Karena memang ketersediaan sekarang harus diperhatikan banget berkaitan dengan distribusi dan produksinya. Seperti tadi keterbatasan kemudian produksi untuk cabai rawit, cabai keriting gitu ya. Kita bukannya nggak punya, tapi mungkin distribusinya belum merata. Oleh karena itu kita antisipasi. Gula pasir, minyak gitu ya, kita juga antisipasi. Jadi benar-benar kita berupaya untuk nantinya, dan kami yakin kita aman. Jadi nggak ada rush kekurangan komoditas atau kemudian bahan pokok yang kemudian nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Baik. Nah Bu Nining, ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru permintaan ini pasti meningkat seperti itu. Dan ini suka ada aja spekulan-spekulan nakal yang akhirnya menimbun agar mendapatkan keuntungan seperti itu ya Bu ya. Nah ini seperti apa Bu pengawasan agar tidak terjadi penimbunan? Apakah misalnya operasi pasar atau seperti apa nih Bu? Jadi kita melakukan pengawasan, ada yang dilakukan pengawasan secara reguler dan berkala, serta kemudian yang khusus berkaitan dengan Nataru ini. Secara reguler dan berkala kami sudah melakukan pengawasan terus-menerus nih. 2 bulan terakhir ini dari Oktober November kita melakukan pengawasan bersama dengan Satgas Pengendalian Harga gitu ya. Dan ini lintas sektor, baik itu dari Polda, kemudian pemerintah daerah, kabupaten, kota, ini semua terlibat. Nah, dalam kaitan kita melakukan pengawasan ada 3 hal yang kita awasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepastian stok. Ya. Kemudian harga misalnya kayak beras kemarin kan sempat bergejolak ya, harganya naik, langka dan segala macam. Kemudian setelah kita melakukan pengawasan dan penindakan, maka kemudian sekarang beras kan relatifnya semua ada di bawah head ya, harga eceran tertingginya. Nah, dalam posisi itu pengawasan ini kita lakukan selain dari posisi harga, kemudian ketersediaan, juga berkaitan dengan mutu sesuai dengan label. Jadi kita benar-benar melihat bahwa masyarakat mendapatkan haknya pada saat barang itu ada gitu. Dan kemudian apa tindak lanjut pengawasan yang kami lakukan kalau kemudian ada pelaku usaha, produsen atau kemudian distributor yang tidak sesuai dengan yang aturan yang ada, kami memberikan teguran. Ya, teguran, kemudian tindak lanjut berikutnya nanti kita akan berikan pembinaan dan sanksi. Yang berikutnya adalah kita melakukan pembinaan.
kepada teman-teman kita yang menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui data. Kan tadi saya sampaikan tiap hari kita mengetahui data ya. Data itu diambil dari pasar rakyat. Nah, pasar rakyat ini kan ada enumeratornya di tiap-tiap pasar tersebut. Mereka diminta tiap sore itu melaporkan perkembangan harga komoditas yang dipantau. Nah, dalam posisi itu kita melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan kepada teman-teman kita di kabupaten kota untuk bisa memberikan laporan secara benar dan valid agar bisa menjadi panduan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, selain kemudian kita dalam kaitan pengawasan ini, kita melakukan koordinasi dan konsolidasi yang intens begitu ada gejolak harga, ada sesuatu yang kemudian akan mengganggu gitu ya. Kita langsung nih dalam bentuk nanti dalam posisi kita memberikan bantuan pangan kah, atau operasi pasar murah kah, atau gerakan pangan murah. Itu kita lakukan dan kebetulan kita sudah melakukan beberapa nih yang kita lakukan secara lintas sektor nih. Di bulan ini ada paling tidak 4 kegiatan yang kami pikir ini sangat berdampak terhadap masyarakat berkaitan dengan gejolak harga yang ada. Kalau itu kemudian masyarakat bisa terbantu. Yang pertama kan ada bantuan pangan ya, yang diluncurkan 3,3 juta kepada penduduk Jawa Barat gitu ya oleh pemerintah pusat melalui Bappenas. Kemudian juga ada kita untuk pengendalian harga beras, kita melakukan operasi pasar untuk beras SPHP. Nah, sekarang kan beras tidak ada kesulitan sama sekali. Kemudian untuk pemerintah daerah kita juga melakukan GPM, Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah secara overall lintas lini sektor pusat dan daerah itu kita totalnya di tahun ini ada 1.820 kali melakukan GPM dan sudah terlaksana di 1.514-an kali. Sisanya di bulan ini Desember kita sekitar 500 kali kita akan melakukan GPM. Yang berikutnya kita punya program OPADI, ini programnya dari Disindak Provinsi, operasi pasar bersubsidi. Kita akan melakukan untuk 4 komoditas, penjualan komoditas ini kita subsidi dan kita sebarkan ke 27 kabupaten kota. Total paket yang kita sebarkan itu nantinya ada lebih dari 100.000 paket. 100.000 paket. Komoditas bersubsidi untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik Bu, tadi menarik ya, Ibu sempat menyinggung juga operasi pasar murah juga sudah dilakukan dan Desember ini nanti juga masih akan dilakukan. Betul. Nah, tapi saya penasaran ini di mana saja titik-titik karena kan ada di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat seperti itu. Saya penasaran nanti kira-kira titik-titiknya ini akan lebih banyak di mana seperti itu dan lebih tepatnya akan dilakukan kapan. Namun kita harus jenak terlebih dahulu Ibu ya, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan lanjut berbincang dengan Ibu Nining. Ibu tadi kan tadi sempat saya tanyakan di segmen sebelumnya, Ibu sempat mention atau sempat menyinggung operasi pasar murah seperti itu. Nah, sekarang saya penasaran nih, operasi pasar murahnya itu di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat akan dilakukan di mana aja sih Bu? Dan paling banyak di mana? Apakah semua daerah itu sama atau tergantung dari daerahnya masing-masing? Ya, kita sebenarnya kalau program Disperindak ini untuk Desember ini kita memiliki program OPADI, Operasi Pasar Bersubsidi. Artinya masyarakat masih akan membayar sejumlah tertentu, tetapi kemudian kita subsidi agar mereka terkurangi untuk biaya pembeliannya. Nah, dalam posisi tersebut kami tadi sudah sampaikan bahwa rencana OPADI ini di bulan Desember sehubungan dengan adanya Nataru, ini nantinya kita akan membagikan paket 100.447 paket ke 27 kabupaten kota dengan komoditas beras, terigu, gula pasir, sama minyak
ya. Nah kemudian posisinya di mana aja? Kami sudah kemudian melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang lebih membutuhkan terhadap opadi ini. Artinya kami sudah meng-capture gitu ya, siapa yang nanti dipreferensikan akan menerima, yaitu masyarakat yang masuk ke dalam data sen 2-3, kemudian masyarakat atau lokasi daerah kabupaten kota yang memiliki kecenderungan kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, sehingga ini berdampak kepada kemampuan masyarakat untuk membeli. Kemudian juga kami melihat terhadap stok yang ada di tiap daerah kabupaten kota tersebut, sehingga persentase untuk tiap kabupaten kota ini berbeda-beda dengan total tadi ya 100.000 lebih. Kalau kemudian mengenai banyaknya ada di mana, posisinya kita lebih meng-capture kantong-kantong masyarakat yang sangat amat membutuhkan nantinya. Yang kemarin mungkin belum tercapture di bantuan pangan ya, data sen 1 kan, di desil 1. Nah yang di luar itu yang masih membutuhkan agar mereka tidak terganggu pengeluarannya deh. Pengeluarannya itu bisa kemudian dipakai yang lainnya. Jadi kita mengurangi, kita subsidi. Jadi kita berharap masyarakat yang nanti membutuhkan bisa me-reach program Opadi ini sehingga terbantu. Baik. Ya. Ibu tadi kalau misalnya kita sudah membahas nih mengenai bahan-bahan pokok seperti beras, gula, sayur, daging seperti itu. Nah sekarang saya penasaran juga dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa sih pengawasan terhadap BBM lalu LPG seperti itu, karena kan BBM dan LPG juga ini bisa mempengaruhi inflasi seperti itu. Bagaimana nih pengawasan terhadap BBM, LPG dan yang lainnya, Ibu? Ya. Terima kasih ya. Memang kita nggak akan bisa lepas ya dari kebutuhan untuk energi, baik itu BBM dan LPG. Dan untuk Jawa Barat, alhamdulillah sampai saat ini dan kedepannya aman dalam kaitan kemudian ketersediaannya, dan bahkan PT Pertamina ini sudah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan membentuk Satgas Nataru dari mulai bulan kemarin November, tanggal 13 November, dan akan berakhir nanti di tanggal 11 Januari 2026. Kenapa perlu dibuat Satgas Nataru ini berkaitan dengan BBM? Karena untuk bisa memastikan pasokan dan membuat mekanisme sistem yang baik dalam kaitan nanti distribusinya, sehingga lebih precise nantinya dalam kaitannya kita kemudian mendeploy kebutuhan masyarakat di 27 kabupaten kota. Kemudian apa yang menjadi prioritas pendistribusian ini? Kami juga melihat potensi kebutuhan yang meningkat nanti di area wisata untuk BBM ini. Kemudian juga dengan kondisi yang saat ini ada banyak bencana gitu ya, kami juga meng-capture daerah-daerah yang memiliki risiko bencana tinggi untuk kemudian menjadi prioritas nantinya dalam mendeploy kebutuhan BBM di kabupaten kota. Kemudian kami di Pemda lintas lini sektor yang ada akan melakukan pengawasan. Dan pengawasan bersama ini rencananya akan kami lakukan di tanggal 8 sampai 10 Desember minggu depan, untuk kita dengan kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap pasokan, ketersediaan bahan bakar, tidak ada ras, tidak ada kekurangan di kabupaten kota yang ada. Kemudian di sisi lain LPG gitu ya, LPG ini kan kebutuhan penting juga gitu. Nah, karena kemudian kita sudah terbagi, SPPBE kita juga sudah oke gitu ya, di semua lini sudah ada, kemudian agen-agen kita juga sudah cukup banyak di Jawa Barat ini, pangkalan-pangkalan penjualan LPG juga banyak, maka kemudian dari stok sampai saat ini aman ya. Kebutuhannya diperkirakan kita itu akan mendapatkan kuota 1,5 juta metrik ton, itu terpenuhi semua ke Jawa Barat. Distribusinya juga aman karena semua lini yang kemudian mendukung ketersediaan dari LPG ini sudah ada ready di 27 kabupaten kota. Baik, ini luar biasa ya. Jadi selain kebutuhan bahan pokok, LPG dan BBM juga terjamin aman ya Bu, bahkan sampai dengan pertengahan Januari nanti seperti itu. Nah Bu, kalau sekarang kan sedang cuaca ekstrim seperti itu Ibu ya, mungkin ada gagal panen atau yang lainnya, tapi selain itu juga sebenarnya bagaimana sih untuk pendistribusiannya Ibu? Karena dikhawatirkan ada daerah-daerah pendistribusiannya yang terlambat seperti itu, karena misalnya longsor atau banjir di cuaca ekstrim seperti saat ini. Antisipasinya seperti apa Bu?
Sebenarnya Pak Gubernur sudah melakukan antisipasi yang menyeluruh berkaitan dengan kemudian potensi bencana di Jawa Barat gitu ya. Di antaranya sudah diterbitkan Kemgub berkaitan dengan kesiagaan bencana. Jadi kita kedaruratan bencana sudah kita persiapkan dari mulai sistemnya, dari sebuah lini yang diperlukan ini sudah kita memiliki mekanisme yang ada. Mengenai kemudian nanti transportasinya, bagaimana kepastian kemudian kita menghandling ke daerah-daerah pada saat kemudian ya ada daerah yang mengalami bencana dan perlu mendapatkan pasokan yang cepat gitu. Ini pun sudah kami konsolidasikan. Kami beberapa kali melakukan konsolidasi lintas lini baik dari Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Bina Marga, kemudian BPBD, kemudian tentu saja Disindak dan juga DKPP sebagai penyuplai untuk pasokan kebutuhan pangan. Maka kemudian kita sudah melakukan dan memetakan secara menyeluruh. Apabila kemudian nanti ada area-area mengalami bencana, bagaimana dan apa yang kita lakukan, kita sudah memiliki mekanisme tersebut. Baik. Nah, kalau misalnya mendengar pemaparan dari segmen 1 sampai dengan terakhir ini, saya sebagai warga Jabar ini merasa aman ya Bu ya? Harus aman. Karena dari bahan pokok dan juga BBM LPG itu insya Allah semuanya aman sampai dengan puncak Natal dan Tahun Baru, bahkan sampai pertengahan Januari nanti seperti itu. Betul. Baik, Ibu Nining, terima kasih untuk perbincangan kita di episode hari ini. Mungkin nanti kita akan berbincang mengenai hal lain, Ibu ya, apalagi nanti juga mendekati Ramadan seperti itu, Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Nining. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Nining Yuliastiani, Kepala Disperindag Provinsi Jawa Barat. Tadi kalau misalnya mengobrol hampir 30 menit tadi, dipastikan bahwa stok lalu harga itu nanti stabil, dan yang paling pasti juga itu mutu juga sudah dipersiapkan aman seperti itu Ibu ya. Demikianlah perbincangan saya di Sapa Nusantara episode hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.